ini mencakup pada pengenalan huruf, suku kata, dan kata sederhana yang menjadi dasar bagi siswa. Pengembangan keterampilan literasi selanjutnya, namun dalam praktik ini masih banyak siswa kelas 1 yang mengalami kesulitan dalam membaca permulaan karena media pembelajaran yang kurang menarik. Nah, salah satunya flashcard merupakan media pembelajaran yang dapat mendukung untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa di kelas 1. Penggunaan media ini sesuai dengan karakteristik siswa usia dini dan terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Nah, pada kali ini saya mengangkat masalah yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran flashcard untuk siswa kelas 1 di SD. Tujuan penelitian ini yaitu tujuan untuk mengembangkan media pembelajaran flashcard yang layak dan sesuai digunakan dalam proses pembelajaran bagi siswa kelas 1 di sekolah dasar. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat berkontribusi ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya pada aspek pembelajaran membaca permulaan di tingkat sekolah dasar melalui pengembangan media flashcard. Penelitian ini berpotensi memperluas wawasan teoritis mengenai strategi pembelajaran berbasis visual yang dapat menunjang kemampuan membaca lebih awal pada siswa kelas 1. Nah, yang kedua ada manfaat praktik. Manfaat praktik ini ada bagi guru, siswa, dan penelitian lainnya. Yang pertama bagi guru. Bagi guru menjadi alternatif dalam pembelajaran, di mana guru dapat memanfaatkan media flashcard ini dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Nah, selanjutnya bagi siswa. Manfaatnya bagi siswa di sini yaitu penggunaan media flashcard dapat mempermudah siswa dalam memahami dan mengenali huruf, suku kata, serta kata sederhana secara praktis. Media ini disesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa pada usia dini. Nah, selanjutnya bagi penelitian lain, penelitian ini dapat menjadi referensi yang sangat penting untuk mengembangkan media pembelajaran baik dengan pendekatan yang berbeda maupun untuk materi. Pada bab 2 ini ada kajian teori. Yang pertama, kemampuan membaca permulaan. Membaca permulaan adalah suatu proses di mana siswa dilatih untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenalkan suku kata ataupun melibatkan serangkaian aktivitas mental mulai dari pengenalan simbol visual, pengolahan informasi, hingga pemahaman makna yang tersurat ataupun tertulis. Membaca permulaan adalah tahap awal proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Pada saat ini siswa belajar mengenali huruf, suku kata, dan kata sederhana sebagai dasar untuk memahami teks secara utuh. Nah, yang kedua ada tujuan membaca. Tujuan utama dari pembelajaran membaca permulaan ini adalah siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang tepat. Dengan mengikuti pembelajaran membaca permulaan, peserta didik mulai mengembangkan pemahaman terhadap satu-satuan bahasa tertulis dari unit terkecil hingga unit terbesar. Kemampuan membaca permulaan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun faktor intern. Masuk kepada karakteristik perkembangan anak usia kelas 1 di SD. Perkembangannya ada berbagi beberapa jenis. Yang pertama ada perkembangan kognitif.
Yang kedua ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak siswa kelas 1 SD berjalan dengan pesat dan menjadi aspek penting dalam pengembangan membaca permulaan. Nah, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Nah, media pembelajaran ini sangat penting karena dapat meningkatkan suasana belajar yang lebih menarik sehingga peserta didik dapat lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran flashcard. Media pembelajaran flashcard yaitu berbentuk kartu yang membuat informasi seperti gambar, huruf atau kata-kata yang digunakan untuk memperkenalkan dan menguatkan pemahaman konsep dasar. Terutama pada anak usia dini, media ini sangat sederhana, praktis dan fleksibel untuk digunakan dan mudah dibawa kemanapun. Jenis-jenis flashcard tersebut dalam beberapa bentuk. Jenis pertama adalah flashcard bergambar yang berisi gambar benda nyata seperti buah, hewan ataupun tumbuhan. Nah, jenis kedua ini adalah flashcard huruf yang dimana untuk mengenalkan huruf alfabet. Jenis ketiga adalah flashcard kata yang menggunakan kata-kata sederhana seperti yang digunakan sehari-hari seperti makan, ibu, ayah, kakak, dan adik. Jenis keempat adalah flashcard suku kata yang menjadi jembatan huruf yang dilakukan melalui ba, bi, bu, dan seterusnya. Nah, penggunaan flashcard dalam proses pembelajaran membaca permulaan dilakukan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pengembangan setelah desain dirancang. Yang ketiga ada tahap pemanfaatan akhir dan tahap evaluasi. Nah, kelebihan flashcard ini yaitu dia bisa meningkatkan daya tarik siswa terhadap pembelajaran pembacaan permulaan. Nah, flashcard ini juga dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama adalah Jumeirah et al. 2024, pengembangan flashcard model 4D di SD kelas 10. Hasilnya itu meningkatkan skor kemampuan membaca permulaan siswa. Nah, yang kedua di sini ada Mayawati et al. 2023, flashcard digital berbasis Canva. Hasilnya yaitu meningkatkan motivasi dan pemahaman materi membaca dasar. Next. Nah, yang ketiga adalah Wahyuni 2023, pengaruh flashcard terhadap kemampuan membaca siswa kelas 1. Nah, hasilnya di sini ada meningkatkan kecepatan dan akurasi membaca. Yang terakhir ada Sundari et al. 2023, flashcard meningkatkan perhatian dan keterampilan fonetik. Hasilnya siswa lebih percaya diri dan aktif membaca. Dari keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media flashcard memiliki potensi yang sangat tinggi untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media flashcard yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi yang nyata di SDN 007 Bagan Besar. Diharapkan media flashcard yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif digunakan dalam proses pembelajaran di SDN 007 Bagan Besar. Nah, di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini saya akan melakukan penelitian di SDN 007 Bagan Besar di Kota Dumai. Nah, waktunya yaitu dari bulan April Juni 2025 menggunakan metode 4D, yaitu tahap Define, Design, dan Development. Nah, yang kedua ada instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan lembar validasi ahli, observasi aktivitas siswa, angket respon guru, dan tes kemampuan membaca, pretest dan post-test. Sekian seminar proposal yang sudah saya rancang. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.